Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan bulanan kita atau kedua kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai pertemuan kita pagi hari ini, yaitu tentang penelantaran anak, yaitu sesi yang ke-12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Sebelum kita mulai topik kita pada pagi hari ini, yaitu penelantaran dan eksploitasi anak. Coba dulu ibu-ibu yang smart ini masih ingat gak pelajaran kita bulan yang lalu, yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Coba ibu-ibu siapa yang masih ingat pelajaran kita bulan yang lalu? Atas pendapatnya masih mengingat pelajaran kita yang bulan yang lalu, yaitu kita harus menghindari kekerasan terhadap anak, contohnya mencubit, memukul, terus masih banyak lagi, karena itu nanti mempengaruhi pribadi atau mental si anak. Jadi untuk topik kita lanjutkan topik kita pada pagi hari ini tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Coba dulu ibu-ibu, ada nggak di sini yang menelantarkan anak atau eksploitasi terhadap anak? Contohnya ini eksploitasi terhadap anak, memaksakan anak untuk meraut atau untuk membantu ekonomi. Ya, terima kasih Bu. Di sini kita akan membahas contoh-contoh yang termasuk penelantaran. Yang pertama itu tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi bagi si anak. Terus tidak diberikan tempat tinggal dan pakaiannya yang jelek dan kotor. Terus tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Terus tidak diizinkan sekolah. Terus tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Terus tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan mengukur tinggi badan anak. Terus tidak dibawa berobat ke puskesmas maupun layanan kesehatan yang lain ketika anaknya sedang sakit. Terus tidak mendukung pendidikan anak. Terus tidak memberikan kasih sayang, pola dipukuli jauh. Terus tidak mendengar pendapat anak. Terus tidak memberikan kesempatan beribadah. Terus yang berikut, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan yang buruk. Kita lanjutkan materi kita. Apakah ibu-ibu ini pernah menyuruh anak untuk membantu keluarga? Contohnya dalam bentuk apa? Terus apakah ibu pernah menyuruh anak membantu keluarga untuk mencari uang? Terima kasih Bu atas pendapatnya. Jadi yang dimaksud di sini eksploitasi, yaitu memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan baik material maupun immaterial. Dan tindakan ini tanpa persetujuan atau tanpa dari hati. Ada contoh-contoh eksploitasi terhadap anak. Yang pertama itu pemanfaatan tubuh anak. Contohnya itu
anaknya yang dilacurkan, terus pornografi anak, terus pemanfaatan tenaga anak, yaitu anaknya disuruh memecahkan batu, mengupas kerang, memulung sampah, terus mendulang emas, di mana anaknya bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Terus yang ketiga, pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak, yang termasuk di sini perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, terus anaknya dijual untuk bayar utang orang tua. Maka ibu-ibu pernah melihat atau bahkan mengalami tindakan-tindakan yang seperti tadi. Coba ibu-ibu. Baik ibu, terima kasih atas pendapatnya. Ya betul, gimana memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan, baik itu materi ataupun non materi, itu merupakan suatu tindakan ya ibu-ibu. Apapun bentuk eksploitasinya, ya baik itu untuk tujuan keuntungan sosial, ekonomi, maupun keuntungan yang lain, hal ini tidak dibenarkan. Iya, baiklah ibu-ibu, terima kasih udah banyak dari pendapatnya, masukannya. Terus yang harus diingat, kita harus menjauhi penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana ini nanti akan mempengaruhi masa depan anak-anaknya ini. Nanti tidak akan memperoleh, tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini ada upaya-upaya kita untuk mencegah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Yang pertama itu mengupayakan anak tetap sekolah, terus tidak menyuruh anak bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajarnya, terus tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan, terus tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain, terus tidak menikahkan anak sebelum usianya 18 tahun, terus melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal, terus memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota, terus tidak menikahkan anak sebelum usianya 18 tahun sudah, terus menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan dan dialami, terus luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Kita berikan waktu sebentar, kalian waktu kasotik menikah, nanti terus kemari guru sekolah atau guru ngaji anak, terus kenali teman-teman mereka, terus kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Karena pertemuan kita pada pagi hari ini, saya harap dan saya sangat memohon agar apapun yang kita belajar pagi hari ini dilaksanakan di rumah, terus diberitahu sama keluarga. Dan satu hal yang harus diingat ibu-ibu, keterbatasan ekonomi keluarga, tapi anaknya harus tetap dapat berprestasi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dan kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Atas kehadiran ibu-ibu, terima kasih atas waktunya.
Kalau ada dari perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian pertemuan kita. Shalom, selamat pagi untuk kita semua.